Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diavani Arya Putri. Saya dari kelompok B1 dengan NIM J0024. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait video laporan uh, anatomi saya. Yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan secara runut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Mekanisme ereksi ini dia parasimpatis dan mekanisme ejakulasi ini dia simpatis. Ejakulasi itu juga masih dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap emisi dan tahap ejakulasi. Pada tahap emisi, substansia ejakulasi dari UGM interna menuju uretra, yaitu ostium ductus ejaculatorius pada uretra pas prostatica. Kalau ejakulasi, substansia ejakulasi keluar dari OI, OUE. Nah, untuk yang pertama untuk mekanisme ereksi, itu dia parasimpatis. Mekanisme ereksi yang dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis terjadi melalui serangkaian proses fisiologis yang melibatkan pelepasan neurotransmitter dan perubahan dalam aliran darah ke penis. Nah, berikut ini penjelasan secara runtutnya. Yang pertama, aktivitas sistem syaraf parasimpatis. Ya, ini ereksinya tuh dimulai dengan adanya rangsangan seksual yang dapat berasal dari stimulus visual, sentuhan, imajinasi, ataupun bau. Nah, rangsangan ini juga diproses oleh hipotalamus dan korteks cerebri, lalu dikirimkan ke pusat ereksi di sumsum tulang belakang pada segmen sakral S2 sampai S4. Nah, dari pusat ini, impuls saraf dikirimkan lalu melalui saraf pelvis menuju penis. Nah, yang kedua, pelepasan nitrik oksid atau NO oleh saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis ini melepaskan NO ke jaringan penis, terutama ke otot polos pembuluh darah corpus cavernosum. Nah, NO ini juga berperan sebagai vasodilator yang artinya melebarkan pembuluh darah dengan relaksasi otot polos. Nah, pada uh, pada aktivitas lalu yang ketiga ada aktivitas guanosin monofosfat siklik atau CGMP. Dia NO itu merangsang enzim uh, guanilat uh, enzim guanin untuk meningkatkan produksi CGMP. Nah, CGMP ini menyebabkan relaksasi otot polos di dinding arteri penis sehingga pembuluh darah melebar dan aliran darah meningkat. Next. Lalu yang keempat, pengisian darah ke corpus cavernosum. Dengan melebar dan relaksnya pembuluh darah ke arteri, terjadi peningkatan aliran darah ke jaringan erektil penis atau pada corpus cavernosum. Nah, darah yang masuk menyebabkan corpus cavernosum ini menyebabkan dan menekan vena yang biasanya mengalir pada darah dan keluar dari penis. Nah, kelima, ereksi penuh dan pemilihannya. Karena darah yang tidak bisa keluar tadi, dengan mudah akibatnya tertekan vena, penis tetap dalam keadaan tegang selama rangsangan berlangsung. Ereksi akan bertahan hingga sistem saraf parasimpatis berhenti bekerja setelah terjadi ejakulasi, di mana sistem saraf parasimpatis ini mengambil alih. Yang keenam ada relaksasi setelah ereksi. Nah, setelah ejakulasi atau saat rangsangan berhenti, enzim PDE5 memecah CGMP menjadi bentuk tidak aktif. Nah, jadi sistem syaraf parasimpatis ini berperan utama dalam inisiasi dan pemeliharaan ereksi melalui pelepasan NO dan peningkatan CGMP dan menyebabkan relaksasi otot polos dan meningkatkan aliran darah ke penis. Dan untuk reseptornya itu ada efferents nervus dorsalis penis menuju sentrum, lalu ada efferents oleh nervi erigentes dan merupakan selaput parasimpatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosum penis dilatasi AA. Next pada mekanisme
simpatis, dia mekanisme ejakulasi terdiri dari dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, pada emisi ini adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra sehingga ejakulasi dalam keluarnya cairan semen dari ostium uretra eksternum. Nah, reseptor ini kulit atau gland penis atau ductus deferens yang penuh yang afferens oleh nervus pudendus, sentrum akan membawa rangsangan menuju NILCLMS segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, mekanisme jarak sistem syaraf ini reseptornya tuh ini ya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan terkait laporan OGM, uh, laporan OGM dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.